Tadi ada yang bilang sama aku dicariin sama seseorang. Untuk kamu kan? Pada episode sebelumnya, Dita bertemu dengan Dion, dan Dion tersentak kaget. Dita mengkonfrontasi Dion, dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Dion semakin panik. Dita terus menekan Dion, membuat Dion semakin terdiam dan merasa bersalah, dan akhirnya Dion melarikan diri. Dita mengejar, dan meneriaki Dion dengan ucapan maling. Dion semakin panik dan berlari sekencang-kencangnya. Dan tiba-tiba kaki Dita terpleset, mengakibatkan Dita terjatuh dan merasa kesakitan. Warga yang melihat kejadian tersebut ikut membantu. Melihat kejadian itu, Dion berhenti dan memohon maaf kepada Dita. Namun warga yang melihat Dion, langsung mengejarnya, karena panik Dion melanjutkan pelariannya. Tanpa disadari, ternyata Dita mengalami pendarahan hebat. Dan Dita dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit dokter memvonis Dita mengalami keguguran, dan janin yang di dalam kandungannya harus diangkat. Aku harus cari cara, supaya bisa menyembunyikan kalau aku kehilangan janin. Aku udah berhasil mengelabui Saka kalau ini adalah anak kandung dia. Dita yang takut diceraikan oleh Saka karena telah kehilangan janin di dalam kandungannya, berniat untuk menyembunyikan kejadian itu, jangan sampai Saka mengetahuinya. Namun pada saat bersamaan, tiba-tiba Dion muncul di hadapan Dita, dan dia ingin menjelaskan pada Dita perihal kepergiannya terdahulu saat meninggalkan Dita tanpa sebab yang jelas. Dita marah pada Dion, namun Dion mengaku menyesali perbuatannya. Dita tetap tidak terima dan mengamuk. Dion terus berupaya membujuk Dita, agar mau memaafkan kesalahannya dan berkata kepada Dita, akan melakukan apapun, agar Dita mau memaafkan dan dapat bersatu kembali seperti dulu. Setelah Dita keluar dari rumah sakit, Dion dan Dita kembali melakukan pertemuan, dan Dita menjanjikan mereka akan bersatu kembali, jika Dion mau menceritakan yang sebenarnya, kenapa dia dulu pergi tanpa sebab. Setelah mendengar penjelasan dari Dion, akhirnya Dita kembali menerima Dion di sisinya. Di sisi lain, Anjani yang sudah ada firasat tidak baik, akhirnya telepon Saka dan menanyakan kabarnya. Anjani lalu meminta Saka untuk memutuskan kerjasama dengan kontraktor. Dante marah karena Anjani memberikan tugas itu ke Saka. Anjani berpikir, bagaimana kalau Dante tahu jika Saka adalah anak kandungnya.